Guys, welcome back to Asumsi. Sekarang gue kedatangan tamu spesial karena kenapa? Biasanya bapak ini tuh bertahun-tahun nggak ada yang tahu mukanya kayak gimana. Di foto nggak ada, dulu bahkan di account Twitter yang sebelumnya sekarang cuma ada gambar anjing. Jarang ditebak sama orang. Orang tuh pengen ketemu sebenarnya. Kalau sekarang di Twitter namanya @haye, legendaris banget, Chris Potter. Gue kenalnya bahkan dari dulu zaman jadi blogger udah gitu semua orang gue tanya kan orang siapa ya? Ini bapak-bapak ekspat 40-an di Jakarta ngomongin politik. Terus gue ketemu sama dia, Bani, bentuknya kayak gini ketawa gue bener. Karena gue dulu pertama kali ketemu sama dia pakai baju. Ternyata bukan ekspat. Bukan ekspat dan dia pakai kemeja Dragon Ball, pakai kemeja Dragon Ball. Anyway, gini, kenapa gue suka ngomong sama Hasan kan? Sama Hasan ya. Jujur, lugas, walaupun kadang-kadang emang kayak tai sih gue akuin. Nyolot for fun gitu, lo kayak gak ada kerjaan di rumah gitu, terus nyolot sama orang. Emang gak ada kerjaan? Mungkin lo mendapat ekstasi gitu kan dari berantem sama orang. Lo tuh sebenernya secara politis, posisi lo tuh mendukung siapa sih? Kalau pakai patokannya elektoral di Indonesia, gue yang satu-satunya manusia yang pernah dapat suara gue itu Bang Faisal Basri. Waktu pilkada DKI 2012. Waktu pilkada DKI, menurut gue Bang Faisal Basri layak dapat suara gue dan keringet gue. Di semua pemilu yang lain gue golput. Menurut gue suara gue mahal, jadi gue nggak merasa ada yang layak gue pilih aja. Yang bikin orang penasaran adalah gini, lo kan suka banget cari gara-gara sama banyak orang yang mungkin grup yang A pendukung politisi A, grup yang B pendukung politisi B gitu. Tapi yang menarik adalah lo tuh kayak nggak ada patternnya gitu loh. Contoh nih, kadang-kadang lo mungkin bisa akur sama kelompok yang against sama Presiden Jokowi misalnya. Tapi kadang-kadang lo bisa juga berantem sama orang yang against Presiden Jokowi. Contoh misalnya soal gimana handle terorisme kemarin. Rame gitu. Jadi orang-orang nanya, ini apa sih Hasan nih emang bener-bener swingnya tergantung kemana angin berhembus? Atau sebenarnya ada patokan lain di mana lo berpijak tuh apa sih yang mendasarinya gitu? Oke, good question. Lo mau bilang pattern kan karena lo mau berusaha masukin gue dalam kotak politik yang ada. Gue punya posisi yang cukup jelas buat gue. Gue punya barang-barang yang buat gue prinsipil, gue jaga di tempat gue. Pada saat lo nggak cocok sama gue, ya gue akan bersuara untuk itu. So, kalau lo mau memaksakan gue untuk masuk dalam pattern politik yang lain-lain, maka lo akan bilang, enggak, memang gue nggak conform dalam kotak-kotak yang ada itu. Gue sebenarnya orang yang sangat kaku, sangat rigid sama konsistensi gue berdirinya di mana. Mungkin bukan gue yang nggak punya pattern, mungkin bukan gue yang ikut angin berhembus. Politisi-politisi Indonesia yang terlalu sibuk ikut angin berhembus, sehingga mereka yang larinya kemana-mana. Gue sih berdiri tempat gue aja dari dulu. Menurut gue posisi gue nggak pernah berubah-berubah. Gue mau nantang orang untuk mau bilang kalau ada orang yang bilang posisi gue nggak konsisten, show me where. Nah ini jadi menarik misalnya gini, yang bener-bener gue lihat langsung ya, soal tanggapan lo kepada Ibu Sri Mulyani. Gue inget banget, berapa tahun lalu, udah lama lah, waktu zaman sebelum Ibu SMI ke World Bank, lo salah satu orang yang mendukung dia, belain dia waktu zaman Century, ya kan? Sekarang dalam sebulan terakhir lah, justru lo yang sangat keras gitu kepada berbagai kebijakan-kebijakannya Bu Sri Mulyani. Gimana penjelasan lo? Gue sayang banget sama Bu Sri Mulyani. Gue rasa salah satu pengagum beliau yang terbesar sebagai pejabat publik. Kalau beliau punya problem, punya tantangan dalam menjalankan amanahnya, dalam menjalankan tugasnya, gue siap banget untuk berdiri di bagian paling depan. Peran kita sebagai publik, sebagai warga, untuk menjaga amanah yang kita berikan itu, ya dengan kita mampu untuk bilang kalau dia salah. Pada saat gue lihat dia keluar jalurnya udah terlalu jauh, justru gue merasa itu kewajiban gue banget untuk bersuara keras untuk itu. Di kasusnya yang belakangan ini, gue merasa penyelewengannya udah cukup jauh. Gue merasa Bu Sri Mulyani yang gue kenal dulu nggak seperti ini gitu. Jadi buat gue pertanyaannya memang jadi emosional. Kalau lo bilang gue paling keras, ya mungkin gue paling keras. Gue merasa berhak keras karena kita jagain dia juga udah banyak kok gitu. Nah ini jadi sesuatu yang agak sulit dipahami oleh banyak orang, apalagi yang awam. Karena gini, sekarang dalam demokrasi yang modelnya cenderung agak mirip kayak fans club kalau buat gue ya. Jadi kalau lo memilih seseorang berada di pihak pendukungnya dia, secara otomatis berarti lo nggak boleh mengkritik gitu. Nah itu agak berbeda dengan yang gue pahami bahwa kalau gue sih agak sependapat sama lo soal justru orang yang paling dekat adalah orang yang harusnya paling keras untuk mengingatkan gitu. Itu kalau buat gue. Tapi pertanyaannya, dengan iklim demokrasi kita yang sekarang benar-benar terpolar kayak gini, posisi orang-orang yang harusnya bisa melihat dengan lebih jernih itu apa memang di ujung, apa memang jumlahnya sedikit, atau menurut lo harusnya efektifnya ya mereka udah walaupun objektif ya lo pihak salah satu aja gitu biar kedengeran suaranya. Gue nggak merasa dekat sama Bu Sri Mulyani. Gue nggak mau mengklaim gue dekat. Gue mau bilang gue pengagum beliau. Dulu gue memperhatikan ininya dia. Kenal secara personal? Kenal, cukup baik secara personal. Gue kenal, gue berinteraksi sama beliau lama beberapa urusan. Tapi kalau mau dibilang dekat, tentu dua orang perlu beliaunya merasa dekat. Gue takut kalau pejabat publik kayak gitu. Gue rasa gue nggak mau punya klaim gitu karena toh nggak ada hubungannya sama sebelah situ. Karena bagaimana kita mendukung pemerintah atau demokrasi sistem yang kita ini. Demokrasi itu bukan cerdas cermat di mana lo mau cari pemenangnya siapa, lo mau pilih pemenangnya siapa, terus lo ikut sama pemenangnya siapa. So kalau buat gue
Demokrasi itu adalah kita pilih, kita jagain, yang dimunculkan adalah harapan yang kemudian diterima jadi konsensus bersama. Harapan juga bukan harapannya satu orang kan, harapan itu harapan bersama. Jadi diterima sebagai harapan bersama, sebagai konsensus bersama. Bukan kemudian kita kasih terus jadi urusannya dia, tapi di sini pada saat itu berjalan jadi bagian dari kita yang menyerahkan harapan itu juga untuk ikut jalan sama-sama dia untuk merealisasikan harapan itu. So beda banget sama kayak lo bela tim bola. Kalau tim bola lo dukung, maksudnya lagi menang, lagi kalah, dapat kartu merah, kartu kuning, ya lo dukung. Bentuk partisipasi kita dalam demokrasi itu adalah pada saat harapan itu sudah tidak sesuai lagi sama apa yang kita harapkan, sama gagasan yang tadinya diajukan, maka kemudian itu jadi tanggung jawab kita untuk ngingetin. Tempat gue udah memang di luar pemerintahan, gue nggak diangkat jadi komisaris, nggak diundang jadi buzzer, nggak. Pengen nggak tapi? Tergantung sih, maksudnya kalau ditawarin silahkan nawarin gitu, tapi Tergantung lo ambil apa nggak, tergantung tawaran, tapi tawarannya perlu sangat menarik lah kalau sekarang. Kalau tawarannya cuma untuk bisa duduk di sana ngeceng sama menteri-menteri terus habis itu disuruh diem, gue punya problem sama disuruh diem sih gitu, yang so I don't know. Ini layak jadi diskusi besar tentang bagaimana sih caranya kita berpartisipasi dalam demokrasi. Kalau mau dianggap misalnya di sini caranya kita berpartisipasi dalam demokrasi itu sekadar kita mendukung dan kemudian dukungan itu yang jadi ukuran bentuk partisipasi kita, berbahaya bagi demokrasi itu sendiri. Demokrasi ini tentang harapan kan, tentang gagasan. Setiap saat kita maju, setiap saat kita bergerak ke depan, setiap saat juga kita kemudian menikmati atau merealisasi hasilnya. Pada saat mereka gagal misalnya, pada saat mereka lalai atau kurang dari yang tadinya ditargetkan misalnya, maka kemudian jadi tanggung jawab kita juga untuk berusaha bisa lebih maju. Pada saat mereka salah, ya tanggung jawab kita juga untuk koreksi. So, demokrasi itu proses. Demokrasi itu elemennya dua. Pemimpin yang diberi mandat dan rakyat yang memberi mandat. Nggak bisa lo lepaskan, nggak bisa lo bicara demokrasi hanya bicara tentang pemimpin yang lo beri mandat. Kalau lo mau modelnya seperti itu, mungkin model khilafah lebih cocok kan gitu. Kalau khilafah kan modelnya gitu, khilafah lo baiat, habis itu lo duduk, kibarkan bendera terus, dukung saja terus mutlak, khalifahnya jalan. Gue nggak percaya sama model itu. Buat gue bukan itu sistem yang gue mimpikan, bukan itu gagasan yang gue harapkan, bukan itu yang gue inginkan dari hidup di Indonesia hari ini gitu. Dan gue rasa itu di-share sama banyak generasi gue juga. So, demokrasi itu butuh dua elemen itu, bahwa tentu pemimpinnya bisa kurang, tetapi nggak bisa lo lepasin elemen pemimpinnya itu, rakyatnya juga harus berbunyi. So, ya bentuk partisipasi itu bentuk partisipasi demokrasi aja. Lo kalau lo mau hadir, menurut gue bentuk kritik itu bentuk dukungan yang paling keras. Itu justru bentuk dukungan yang paling loyal. Jadi lo menganggap bahwa kritik itu adalah dukungan sebenarnya yang paling jelas ya. Kritik itu misalnya sama Bu Sri Mulyani, dan let's not get personal here gitu, Bapak Ibu yang punya mandat di Kementerian Keuangan. Gue mau mengingatkan sekarang bahwa dari mendingan diteriakin sama netizen kan daripada dipanggil sama KPK. Kita mau ngingetin, kita mau bilangin kalau kamu salah, kita ingatkan supaya masih bisa dibenerin. Karena kan barangnya punya kita semua. Integritas itu datangnya dari kritik. Integritas nggak datang dari retorika buta. Integritas itu datang dari kritik. Integritas itu lahir dari dua hal, dari transparansi. Transparansi itu memberikan gambaran untuk mandat yang diberikan, dan akuntabilitasnya. Jadi mampu menjawab, misalnya di urusan IMF ini gitu ya, yang paling depan mata yang jadi rame. Kan saya punya datanya, gue sampaikan. Kalau itu bisa dijawab, kritiknya bisa dijawab, bisa diselesaikan, tentu integritasnya kan akan nambah. Gue seneng betul, maksudnya emang siapa sih yang kepengen negaranya runtuh, ngerti nggak? Maksudnya siapa yang kepengen jeblosin orang penjara, kan nggak pengen untuk itu. Jadi buat gue itu bentuk dukungan yang paling absolut. Tentu kalau lo bergabung di dalam pemerintahan itu beda ya, tetapi kalau lo di luar, lo bisa jadi warga negara yang bengong, ngedumel, main jempol, wisata kuliner, foto-foto Instagram lo, atau lo mengkritik. Jadi bagian dari proses koreksi, bagian jadi proses yang membantu artikulasi harapan. 20 tahun habis reformasi, menurut lo sekarang di posisi mana demokrasi Indonesia dibandingkan mungkin ya dengan apa yang kita harapkan dulu, dan gimana kenyataannya sekarang, dan gimana dengan kita bandingkan dengan demokrasi negara lain? Kalau pertanyaannya tentang demokrasi Indonesia hari ini, menurut gue demokrasi Indonesia hari ini udah luar biasa. Gue sedih, marah, kecewa, dan nyolot banget sama orang-orang yang kalau hari ini bilang, wah demokrasi udah mati gini. Enggak, lo kapan lahirnya sih? Gue lahir di generasi yang 20 tahun lalu kita dipopor sama tentara. Kalau generasi Indonesia hari ini menikmati kemewahan yang terbaik dalam sejarah negeri ini. Tidak pernah ada generasi Indonesia yang menikmati kemewahan seperti yang mereka nikmati hari ini. Apakah itu dari sisi
sisi demokrasinya, intelektualnya, bentuk partisipasi publiknya maupun secara ekonomi dan lain-lain. Nggak pernah orang Indonesia sekaya ini juga nggak pernah. Gue paling bingung ya kalau orang-orang yang bilang kapan nih jaya Indonesia, karena kalau lo mau ngomongin jaya Indonesia kan Indonesia paling jaya hari ini. Kalau lo bicaranya sama reformasi, kalau buat gue reformasi itu udah mati. Kenapa tuh? Udah mati aja, udah lewat aja umurnya. Masa jualnya udah. Reformasi udah mati itu bukan berarti reformasi gagal, tapi sudah. Enggak. Reformasinya bukan gagal. Reformasi jelas berhasil, tapi dulu reformasi itu dijual dengan beberapa item besar. Nurunin Soeharto, pemilihan langsung, mengeluarkan TNI dari politik, dan kebebasan berbicara dan beragama, anti korupsi. Ada KKN. Terakhir lagi gue terang. Ini semua udah nih, gagal tidak. Reformasi itu sebuah gerakan yang lahir dari generasi yang merespon penyelewengan yang dilakukan sama Soeharto dan rezimnya selama 30 tahun. Untuk anak-anak yang hidup di generasi itu, anak-anaknya misalnya sekarang udah tahun ini udah mulai milih. Menurut gue udah waktunya untuk ditentukan prioritas baru, reartikulasi gagasan baru. Apa sih gagasan barunya? Karena jangan kalian tentukan masa depan mereka dengan masa lalu kalian gitu. Yang dijual sentimen-sentimen masa lalu, yang dijual saya aktivis 98 supaya saya bisa masuk TV, supaya saya bisa terpilih menjadi anggota DPR. Menurut lo terlalu banyak orang yang membawa romantisme zaman dulu, termasuk segala macam mengklaim itu yang menurut lo udah gak relevan lagi sama zaman sekarang? Enggak relevan. Gue sekarang kalau ketemu sama orang yang habis itu dia klaim aktivis 98, gue gampar. Gue lahir di Jakarta, gue besar di Jakarta, 98 gue di Jakarta. Kalau lo bilang lo aktivis 98, gue mau tanya sama lo, emang yang nggak aktif 98 di Jakarta siapa? Satu kota kita dibakar 3.000 orang mati dan lain-lain, satu kota habis-habisan. Kalian punya arogansi moral seperti apa untuk bilang bahwa kamu aktif, orang lain pasif? Itu kamu siapa? Itu kan cuma caranya mereka untuk supaya kalau masuk TV lo nggak punya label lain yang lo bisa jual. Jadi lo mau taruh nama lo, judul lo aktivis 98. Enggak, gue pasifis 98. Lo siapa emangnya? Dan menurut gue itu mereduksi pengorbanannya banyak sekali orang yang lain. Ribuan orang yang mati, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang yang sakit, orang yang ditinggalkan, orang yang tidak adili, orang yang haknya dirampas, orang yang masa depannya diambil. Kemudian lo mau berdiri di depan dengan romantika besar seakan-akan lo melakukan sebuah hal besar karena lo aktif. Menurut gue itu pengkhianatan sama gagasan yang waktu itu diambil. Apa sih emang yang lo bikin yang membuat lo lebih aktif dari yang lain? Kecuali emang lo cuma mau jualan aja. Oke lah, kita nggak bicara tentang dulunya. Oke deh, dulu lo aktif. Anggap saja semua yang lain pasif. Generasi yang ini kan udah bukan waktunya untuk bicara itu. Generasi ini ya, kita nggak ngomongin 98 lagi. Sekarang lo punya partai 10, lo bisa milih langsung. Lo pilih dong sendiri. Maunya lo apaan? Jangan terus-terusan menentukan masa depan kamu dengan masa lalu kita gitu. Itu menurut gue problemnya kita hari ini. Kita nggak punya problem dengan legenda-legenda masa lalu. Kita punya Soekarno, kita punya Tan Malaka, punya Syahrir, punya cerita masa lalu, punya Majapahit, punya Gajah Mada. Sekarang kita punya masa lalu yang megah. Masa depannya apa sih? Generasi kalian tuh apa sih? Kita hidup hari ini terus kita punya anak-anak, adik-adik yang jalan hari ini hanya bisa maju dengan membebek aktivis-aktivis ini, bicara anti korupsi lagi. Dia balapan jargon-jargon yang itu aja. Kalau menurut gue itu tanggung jawabnya generasi gue. Kalau kita mau punya klaim sama aktivis 98, gue nggak mau punya klaim sama reformasi itu. Udah kasih sama Pak Amin Rais aja lah gitu yang punya klaim sama itu. Bapak reformasi kan dia gitu. Kalau kalian mau punya klaim, kalian bapak-bapak reformasi atau kalian kakak-kakak reformasi, maka pertanyaan gue sama mereka akan, yang kalian wariskan buat adik-adik kalian dan buat anak-anak kalian tuh apa sih? Karena kalau yang kalian tinggalkan kemudian hanya cerita masa lalu, heroisme kalian, lompat-lompat pagar, kejar-kejaran sama tentara, kayak gitu. Satu Jakarta punya kok cerita itu, satu Indonesia punya cerita itu. Menurut gua untuk Indonesia bisa maju, perlu lebih dari romantika-romantika itu gitu. Banyak orang yang bilang, dan gue yakin orang yang banyak beberapa pihak yang ngomong ini juga mungkin orang-orang yang suka nge-follow di Twitter gitu, dan bahkan merasa lo sepihak gitu sama mereka. Tapi ada beberapa orang yang merasa bahwa demokrasi Indonesia itu udah keluar dari jalur, udah kebablasan gitu, banyak yang ngomong gitu. Kalau gue sih nggak percaya ya. Kalau menurut gue Indonesia demokrasi bener-bener track yang bener-bener lurus, bener-bener tepat. Belum nyampe ke tujuan, belum nyampe, tapi tracknya tuh udah bener gitu. Bagi orang-orang yang bilang bahwa Indonesia ini demokrasi udah ngaco sekarang, kalian sepakat nggak sama pendapat bahwa kita keluar dari jalur? Enggak, ya terserah mereka. Kalau lu tanyanya gue pribadi, gue akan bilang enggak. Menurut gue berhak aja mereka ngomong. Karena demokrasi itu kan konsensus kita bersama. Jadi kalau ada yang bilang keluar dari jalur, diskusi yang lebih tepat menurut gue adalah
jalurnya di mana sih? Mau ke arah mana gitu. Pasti selalu ada yang bilang demokrasinya keluar dari jalur. Dan saat perbedaan itu bisingnya itu sebenarnya masih dalam konteks yang demokratis ya? Enggak lah, bising justru tanda bahwa demokrasinya fungsional ya. Diskusi paling ramainya anak Jakarta kan adalah, gue di PS, lu di mana? Di Pacific Place, jalannya lewat mana? Terus semua orang punya rutenya sendiri. Gue lewat jalan ini, gue lewat jalan ini, gue lewat jalan ini. Ya memang harusnya begitu gitu. Selayaknya demikian, lo punya 270 juta orang suruh milih jalan, ya pasti rame. Narasi bahwa demokrasi kita sudah keluar jalur, menurut gue narasi yang sangat berbahaya karena seringkali muncul dari penguasa. Kalau yang bicara itu orang-orang yang di luar istana, orang-orang yang di jalanan, gue nggak peduli. Menurut gue hak mereka. Kita ngomong sama orang-orang yang di jalan, di kolong jembatan, di Papua sana, di Banten, di Sumatera, di mana apa? Lo tanya sama mereka apakah demokrasi ini jalan atau tadi keluar jalan, lo diketawain sama mereka karena terlalu jauh nanti diskursusnya dari hidup mereka. Yang gue sayangkan adalah pada saat narasi ini dibawa sama orang-orang yang di dalam kekuasaan hanya untuk bilang bahwa ini bukan jalan yang kita mau. Demokrasi ini dibajak sama penguasa. Gue nggak lagi ngomongin Pak Jokowi atau Pak SBY karena siapapun juga yang ada di istana menurut gue risikonya sama. Negara dan kekuasaan di sini dalam demokrasi, orang pihak yang diberi mandat ingin mempertahankan kekuasaannya. Kalau kita pakai analogi jalan tadi, orang yang nyetir akan selalu bilang jalan dia yang paling benar dan jalan kalian keluar jalur. Bahwa kita memberi dia mandat untuk dia nyetir di jalan, menurut gue kita harus hormati karena bahaya kalau nggak ada yang nyetir. Tetapi juga penting untuk selalu ada yang mengingatkan dia bahwa ada jalan alternatif yang lain, bahwa mungkin ada jalan lain yang lebih baik, bahwa bisa saja dia salah jalan misalnya, atau bisa jadi banget dia mabuk dan nggak selayaknya disuruh nyetir. Itu manusiawi saja. So, ancamannya pembicaraan itu hanya pada saat negara yang ngomong itu. Gitu. Kalau orang lain yang ngomong itu, kalau lo yang bilang demokrasi itu keluar jalan, gue nggak peduli. Kalau orang-orang yang di istana yang bilang itu, maka menurut gue itu jadi ancaman karena kita sebagai warga kita punya hak atas pilihan jalan-jalan yang kita mau pilih. Jalan itu bahwa kita memberi mandat sama orang yang mau nyetir untuk nyetir di jalannya dia, silahkan. Tetapi di titik dimana dia bilang jalannya hanya itu, maka sudah pasti dia salah karena pasti ada jalan lain. Oke, gue rasa sangat elaboratif, cukup panjang lebar dan cukup komprehensif. Gue nggak tahu apakah lo merasa mungkin ada yang sependapat sama Hasan secara keseluruhan, ada yang mungkin parsial. Dan gue rasa sih emang semua orang sih biasanya habitnya gitu. Dan kalau lo pengen follow, silahkan follow di Twitter @haye_, right? Jadi kalau lo silahkan follow, silahkan siapa tahu tertarik. Cuman sih gue cuma mati-mati aja. Pasti ada saatnya di mana lo merasa lo nggak sependapat sama dia ntar. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Thank you, bro. It's been Asumsi. Bye-bye.